Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali, Anda bertanya Alkitab menjawab. Ya. Dari 08575516, pria usia 41 tahun, Malang. Ya. Seperti kedatangan Tuhan Yesus pertama, ada Yohanes yang dipakai untuk mengingatkan orang supaya bertobat. Hari ini saya sangat percaya kedatangannya kedua sudah dekat. Ya. Ada seorang hambanya yang juga terus tiada bosan mengingatkan orang untuk bertobat, mirip dengan Yohanes pada zamannya. Dan sebagai akibatnya hari ini saya bisa merasakan kebenaran Kristus yang sejati, yang bertumbuh di hati banyak orang. Ada orang yang rindu mencapai corpus delicti di banyak sesi tanya jawab. Dan itu sangat meneguhkan saya juga untuk terus berjuang bersama menjalani hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak Erastus yang sudah menguraikan Alkitab dengan terang benderang menjadi sebuah kebenaran yang utuh untuk dihidupi, dan itulah yang saya percaya kalau Bapak Erastus sedang dipakainya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Apalagi melihat sikon dunia sekarang seperti ini, yang semakin penuh dengan niat kebencian antara sesama dan selalu ingin perang. Saya hanya ingin bersyukur saja kalau saya hidup di zaman yang sama dengan Pak Eras, bukan di zaman yang lain sebelum ini. Dan pada akhirnya saya bisa menemukan banyak pengertian dan kebenaran Alkitab yang sejati lewat khotbah Pak Eras dan belajar menghidupinya. Semoga sehat selalu dan terus menularkan semangat surgawi itu kepada banyak orang, terutama yang rindu menjadi murid Kristus yang sejati. Pria usia 41 tahun di Malang ini hebat ya. Tulisannya sederhana tetapi tajam. Ya. Oke, saya teruskan. 08780567, pria usia 47 tahun, sudah menikah, salam sejahtera. Saya mau bertanya mengenai 2 Timotius pasal 3 ayat 8 mengenai Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Saya coba mencari di PL tapi tidak menemukan kedua nama itu. Apakah kedua nama itu tidak tercatat dalam Alkitab namun ada dalam sejarah lisan? Oke. Terus terang saya harus menyelidiki dulu ya mengenai nama ini. Apakah nama ini adalah nama lain dari orang-orang yang memberontak kepada Musa? Ya, bisa saja orangnya sama, namanya beda. Atau ini lahir dari tradisi lisan. Ya. Namun demikian, maaf, ini bukan satu hal yang sangat prinsip. Ya. Tetapi yang penting dalam 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 8 itu, saudara, ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 8, ini kita lihat dulu ya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kekasihku, dan ketekunanku. Di sini yang penting adalah bahwa selalu saja ada orang yang menentang kebenaran.
Ada saja ada saja orang yang selalu menentang utusan Allah yang benar. Tetapi waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya diberi mandat untuk menyampaikan kebenaran dan siapakah utusan yang benar dari Allah itu. Ini intinya yang harus kita peroleh atau kita dapat. Mengenai nama itu sendiri, apakah nama lain dari penentang-penentang Musa pada zamannya atau sebuah tradisi lisan, tidak menjadi masalah besar. Yang menjadi masalah prinsip, yang pertama selalu saja ada orang yang menentang kebenaran. Yang kedua, selalu saja ada orang yang menentang utusan Allah yang benar. Seperti pada zaman Musa ada yang menentang, zaman Paulus juga ada yang menentang, zaman kita hari ini juga ada yang menentang kebenaran dan melawan orang yang diutus Allah. Nah, untuk itu kita harus menerima realitas ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Jangan dianggap luar biasa. Justru kalau kita mendapat tantangan, itu juga menjadi indikasi bahwa kita ada dalam kebenaran. Jangan merasa kalau kita menyampaikan kebenaran berarti tidak mendapatkan tantangan. Oke? Ya. Jadi nama-nama itu bisa nama-nama lain dari penentang-penentang Musa, juga bisa berarti bisa merupakan tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. 08585694 seorang ibu, ya. Pak Eras, ini saya ibu yang dari Banyuwangi. Dulu kalau Bapak datang ke Banyuwangi, saya sama suami pasti berusaha datang karena kami sangat suka pengajaran Bapak. Tapi sekarang suami saya sudah meninggal tanggal 19 November lalu karena kena COVID. Sebenarnya saya hancur, Pak. Tapi yang jadi hiburan saya sekarang kalau suami saya sedang sama Tuhan Yesus. Karena saya tahu bagaimana waktu hidup suami saya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sempurna seperti Kristus yang Bapak ajarkan. Makasih ya Pak, karena Bapak sudah membentuk keluarga kami. Dan saya mau tanya Pak, setelah di sana nanti, apa saya dan anak-anak bisa berkumpul seperti keluarga di dunia? Saya jawab, iya, pasti. Jikalau ibu sungguh-sungguh setia sampai mati, seperti Bapak atau suami ibu yang setia sampai mati. Puji Tuhan. 08583202 dan seterusnya dari Jakarta. Salam Pak Eras. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara membedakan orang yang jiwanya dikuasai roh jahat dengan orang yang jiwanya memang terganggu secara psikolog. Karena saya punya saudara yang secara tiba-tiba selalu ketakutan dan merasa selalu mendengar ada yang mengajaknya untuk pergi. Dan dia mulai bertingkah seperti anak kecil dan tiba-tiba selalu merasa takut. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk membedakan ini kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang juga mudah. Tergantung kecerdasan dari roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut. Ya, dalam pengalaman saya menghadapi kuasa gelap, malah ada yang hanya diam, mata tertutup. Kita nyanyi juga dia tidak bereaksi. Nah, tetapi biasanya kalau itu kuasa kegelapan, ketika kita menyembah dia bereaksi. Tapi ingat ada yang juga tidak bereaksi dalam waktu lama. Tapi ketika kita terus menyembah Tuhan, nah itu baru dia bisa bereaksi. Yang kedua, kadang-kadang iblis bisa menutup telinga dari orang tersebut waktu kita usir, dia tutup mata, dia tidak mendengar. Tetapi kita harus membuka mata orang itu atau mengoleskan minyak yang kita doakan. Kalau Tuhan gerakkan, kadang-kadang ada air putih yang kita kasih minyak urapan, lalu kita doakan, kita suruh minum. Dan itu pun kalau Roh Kudus pimpin. Kalau tidak, jangan jadi metode, nanti akhirnya jadi praktek perdukunan. Ya. Kuasa kegelapan itu memiliki mata tajam. Kalau berhadapan dengan kita, itu matanya tajam. Nah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mata itu lama-lama redup. Tetapi kalau orang kemasukan, kalau orang
terganggu karena psikologi, matanya tetap menyala, menantang kita menyala, dan tidak pernah berhenti. Tapi kalau kuasa gelap, dia menyala, menantang kita, kita tatap terus, lama-lama dia bisa surut. Nah, kalau kuasa kegelapan, ya, seringkali tidak bicara terlalu banyak. Ya, kadang-kadang dia bicara hal-hal yang kita tidak tahu. Ini ngomong apa? Tetapi kalau orang yang terganggu jiwanya, dia bicara hal-hal sekitar persoalan yang dia jalani. Misalnya, kakak saya kenapa membenci saya? Kenapa dia selalu memojokkan saya? Nah, itu bisa tekanan jiwa dari kakak tersebut. Nah, dari isi perkataannya. Ya. Kalau kuasa kegelapan biasanya juga bukan hanya pada waktu dia lagi kemasukan rasa takut, malam harinya juga ada perasaan takut. Kadang-kadang ada bau harum atau bau sesuatu di kamarnya. Kadang-kadang ada bunyi, kadang-kadang ada binatang atau apakah itu kelelawar atau kupu-kupu masuk ruangan tengah malam. Ya. Itu gejala-gejala ada kuasa gelap hadir di rumah Anda. Nah, itu yang saya ingat. Nanti lain waktu kalau ada pertanyaan yang sama, mungkin saya akan ingat yang lain. Ya, mungkin saya akan bisa ingat yang lain. Karena pengalaman ini memang banyak ya. Buat saya banyak pengalaman, tetapi pertanyaan ini kan mendadak saya baca lalu. Yang saya ingat ini saja. Ya. Terima kasih. Dari pria usia 52 tahun, 0812 431 dan seterusnya. Selamat Pak Erastus, bersyukur sekali mendapat arahan Injil kebenaran dari Bapak selama ini. Sambil menunggu jawaban pertanyaan saya yang ketiga, saya sekalian memperkenalkan diri. Boleh dibacakan juga tidak apa-apa. Nama saya Bandang Windu Cahyono. Bandang, Bandang itu angin bandang ya. Windu biar semakin dekat dan saling kenal dengan Bapak sebagai Bapak rohani. Oke deh. Sehingga saat di LB3 nanti, saat kita bertemu, bisa saling menyapa dengan memanggil nama. Akan terasa nyes, sejuk, adem. Nyes, sejuk, adem. Jih, Pak Bandang. Pak Windu, mohon izin bertanya kembali. Setelah murid-murid Yesus gempar karena pernyataan Tuhan Yesus, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, dan menjawab pertanyaan Rasul Petrus tentang upah mengikut Tuhan Yesus, bagaimana maksud yang tersembunyi, dalam tanda kutip maksud yang tersembunyi, dari pernyataan Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya sudah ini di satu pertanyaan sebelumnya, tapi baiklah saya akan lengkapi. Maksud ayat ini bisa berarti bahwa belum tentu orang yang lebih dulu ikut Yesus atau ikut Tuhan akan lebih baik dari orang yang belakangan. Nyatanya Yudas yang lebih dulu ternyata terhilang. Dan Paulus yang belakangan atau yang lain, Stefanus misalnya, kok menjadi lebih baik dari Yudas. Jadi belum tentu yang mulai itu akan lebih baik. Jadi di sini sebenarnya panggilan untuk tetap setia dalam mengikuti Yesus. Pengertian yang kedua, orang-orang akhir zaman kita ini, di tengah-tengah godaan tantangan dunia yang begitu berat, jika setia, itu akan berkualitas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari abad-abad sebelumnya. Nah, itu bisa. Karena dunia kita ini hebat. Hebat jahatnya, kalau orang bisa bertahan, pasti hebat kualitasnya. Kalau dulu orang belajar berenang, bisa berenang di laut dengan ombaknya 1,5 meter. Kalau kita bisa berenang di ombak 4 meter, wah pasti hebat kita. Nah, begitu saudara. Ya. Lalu mengenai upah mengikut Tuhan Yesus ini ya, harus tahu ya, bahwa Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan jerih lelah setiap individu. Ya. Setiap orang akan mendapat upah, asal setia sampai akhir. Jadi terdahulu tapi tidak setia, kalah sama yang belakangan. Itu maksudnya.
Apakah pernyataan Tuhan Yesus tersebut sama dengan perumpamaan di mana ada maksud lain dari Tuhan yang terkandung dalam pernyataan tersebut? Pemahaman ini akan sangat kuat mendorong saya supaya terus menjadi kuat dan berhati-hati dalam menjalani kemusafiran di bumi ini. Sampai jumpa di RP3 ya Pak. Aduh, sampai jumpa Pak Windu. Leres ya, udah bener banget ya Bapak bahwa kebenaran yang terkandung di situ agar kuat mendorong kita terus menjadi kuat dan berhati-hati sampai akhir. Jadi sekali lagi, bukan orang yang terdahulu ikut Yesus tidak jaminan sampai terakhir dia tetap menjadi baik. Ada orang yang belakangan bisa lebih baik. Oleh sebab itu kita harus setia. Oke. Dari wanita usia 40 tahun, mohon HP tidak dibacakan. Salam Pak Era, saya menikah dengan punya 2 anak Pak. Saya bekerja di sebuah instansi, saya masuk murni lewat tes tidak KKN. Saya bekerja dengan baik, tidak mencuri atau melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri secara pribadi. Tapi ada sistem yang saya rasa itu membuat saya tidak layak setiap menghadap Tuhan. Lalu waktu Bapak khotbah di Betaningin dan saya berdoa, tolong saya Tuhan. Lalu waktu berjalan saya dapat atasan yang tidak kompeten dan cenderung serakah. Dia mau saya menuruti cara kerjanya yang salah. Saya tidak mau. Lalu dia marah dan memfitnah saya ke atasan puncak sehingga saya dipindah ke unit lain, di mana saya merasa karir saya dimatikan. Saya merasa terpuruk, merasa tidak berhasil dan malu kalau ketemu orang lain yang selevel saya tapi sudah naik karirnya. Di satu sisi saya merasa itu jawaban Tuhan, karena di unit itu saya merasa saya bisa lepas dari sistem yang cenderung membuat saya berdosa. Tapi di sisi lain saya merasa gagal secara karir dan saya kadang malu. Saya takut orang berpikir saya anak Tuhan tapi kok nggak dibela sama Tuhannya. Lingkungan saya mayoritas non-Kristen. Padahal saya juga tahu dari khotbah-khotbah Bapak yang selalu saya ikuti bahwa keberhasilan yang sejati adalah ketika hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya masih sering merasa down, kehilangan sukacita ya Pak? Tolong nasihati saya Pak Eras, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Bapak, salam hormat. Yang pertama, Anda sudah tahu bahwa konsep keberhasilan bukan level di instansi Anda. Ya sudah. Loh, kok saudara merasa dizolimi dan itu seakan-akan sebagai keadaan yang buruk. Kalau Anda nanti melihat kekekalan, Bu, Ses, you tidak akan menyesal. You usianya lebih muda dari saya, 20 tahun, 21 tahun lebih muda. You tidak akan menyesal kalau nanti di kekekalan atas kejadian itu. Kalau seandainya Anda mungkin malah diangkat jabatan lebih tinggi, tapi Anda terpuruk dalam kehidupan di hadapan Allah, artinya tidak berkenan, Anda celaka, Anda akan menyesal. Bahkan sekalipun Anda punya posisi yang sangat tinggi, Anda akan sesali. Jadi sudah mengerti bahwa keberhasilan yang sejati adalah hidup yang berkenan. Ya sudah, nikmati itu. Mengapa merasa down? Pasti Anda belum sungguh-sungguh tenggelam di dalam Tuhan. Seperti saya, bisa down juga. Saya dikhianati orang di sekitar saya ditikam dari belakang. Lalu orang-orang itu licik-licik kalau ngomong pinter-pinter dan saya harus ikut irama kelicikan orang-orang itu. Sakit loh. Tapi saya jalani. Enggak apa-apa. Tidak semua orang di sekitar saya begitu. Tapi ada yang begitu. Orang-orang yang belum bertumbuh dewasa secara benar. Ya, saya jadi down kadang-kadang. Aduh, capek bener ya. Tapi saya harus membangkitkan diri saya sendiri. Saya harus kuat. Karena saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk kerajaan surga. Anda juga harus berpikir bahwa Anda punya tanggung jawab yang besar untuk kerajaan surga. Ya, saya kira itu saja. Ya, oke. Jangan kehilangan sukacita. Kalau saya sekarang, sukacita saya cuma di kerajaan surga saja. Aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Setiap saat hidupku menyenangkan Dia. Udah, itu saja. Dan itu membahagiakan saya. Anda juga harus begitu. Ya, justru keadaan itu Anda bangga. Aku ada di
di tempat ini walaupun lebih rendah karirku, tapi aku keluar dari sistem yang membawa aku binasa. Aku bersyukur keluar dari sistem itu. Ya, mulai sekarang bersyukur ya, bersukacita. Kalau Anda mau mendengar nasihat saya, percaya Anda tidak menyesal. Keadaan ini membuat Anda beruntung. Oke. 0856 1142 dan seterusnya. Salam Pak Era, saudara saya selalu bicara hidup untuk menuju kekekalan dan saya sangat setuju dengan itu. Tapi masih ada sifat sombong, tinggi hati, pemarah, sedikit-sedikit kesal, kasar, nyolot, ngegas dalam perkataan. Pak, bukankah pertobatan yang sesungguhnya antara lain adalah orang sombong jadi rendah hati, orang pemarah jadi sabar, orang perkataannya kasar jadi lemah lembut, bicaranya. Mungkin hal di atas terdengar receh ya Pak, kalau dibandingkan seorang pembunuh bertobat, jadi tidak lagi membunuh. Iya, benar. Jadi receh. Jadi begini, saudara Anda itu belum dewasa. Tetapi dengan dia bicara hidup, dengan dia bicara mengenai kekekalan, dia akan dikejar olehnya. Makanya, suruh dia mendengar Truth ID terus. Ya, terus nanti akan digerus itu kesombongannya. Ya, akan dihancurkan itu sifat pemarahnya. Sedikit-sedikit kesal, kasar, nyolot. Ini bahasa orang yang tidak dewasa. Tapi syukur loh kalau dia masih bicara soal kekekalan. Pasti nanti orang seperti ini akan diubahkan Tuhan. Atau lewat proses. Jadi sabar saja. Kalau bisa Anda ingatkan. Kamu ngomong soal kekekalan kok kelakuanmu begitu. Tapi bicara pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat dan tempat yang tepat. Minta hikmat Tuhan. Ya. Oke, saya kira cukup. 08950400 dan seterusnya. Bapak izin bertanya karena belum paham. Bagaimana konsep kemahatauan Allah? Karena Allah tahu bahwa setan dan Adam akan memberontak. Kira-kira mengapa tidak diubah sedikit ya strategi penciptaannya? Mereka tidak diciptakan untuk bersalah, tapi kan diketahui bahwa akan bersalah. Maaf jika kurang berkenan. Pertanyaan Anda itu bagus, cerdas. Dan ini memberkati kita semua. Selalu saya katakan ada dark side, sisi gelap Allah yang tidak pernah kita tahu dan jangan coba tahu. Allah tahu segala sesuatu. Amin. Bahkan Allah tahu sejarah dunia ini secara sempurna. Bagi Allah tidak ada hari ini, kemarin, besok. Semua sudah selesai. Allah juga tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang akan masuk surga. Tetapi itu wilayah Allah. Jangan coba-coba kita mau tahu. Dalam etika bertuhan, di sini kita tidak coba-coba intervensi. Kita hanya ada di wilayah kita. Allah memberi kehendak bebas. Dalam kehendak bebas itu manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dipilih, ditentukan. Artinya dipilih keputusan yang ditentukannya dan tindakan yang diambilnya. Cukup itu. Dan kita ada di wilayah ini saja. Kita tidak bisa tahu kenapa Allah Maha tahu lalu Allah buat ini, buat itu kalau dia sudah tahu. Itu bukan wilayah kita. Di situ saya tidak berani menyentuh. Kalau saya berani menyentuh jadi kacau. Lalu lahirlah teologi yang tidak sesuai dengan jiwa Alkitab. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Jadi rusak. Kalau kita bertuhan dengan sopan, kita tidak menyentuh bagian itu. Supaya kita hanya di wilayah kita dan memenuhi bagian dan tanggung jawab kita. Karena kalau kita sudah mencoba menyentuh bagian Allah, nanti semua tidak pada proporsinya. Ya, oke. Wanita usia 46 tahun, 0812 90 29 5 dan seterusnya. Salam Pak Erastus Sabdono, saya sangat super berbahagia sekali setelah tekun mengikuti Truth ID, terutama ABC, tema setan 1-17. Saya merdeka dan sangat mengucap syukur atas segala hal yang sangat buruk yang Tuhan izinkan menimpa saya selama seumur hidup saya ini, terutama terhadap orang-orang yang sangat menjahati, menzolimi saya. Sekarang saya udah bisa tulus bersikap 3M, mengampuni, melupakan, mengasihi. Semua itu sangat berdampak baik dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk memperjuangkan untuk hidup berkenan dan melayani Tuhan. Terima kasih Pak Eras, tim Truth ID dan Truth ID. Semangat, God bless you.
God bless you all. Terima kasih Ibu. Wanita usia 35 tahun. 08962870 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Pak, selama pandemi ini saya rutin mendengarkan khotbah Bapak. Awalnya karena saya kecewa dengan kehidupan rumah tangga saya yang membuat mau mendengar khotbah Bapak, maksudnya begitu. Masalah duniawi saya sudah tidak anggap penting. Masalah saya sekarang adalah bagaimana menyenangkan hati Bapak. Mengerti pikiran dan perasaan Bapak dan mengubah karakter saya hari demi hari. Pak, ada ingin saya tanya, apakah saya bertanggung jawab pada Tuhan atas hidup suami saya yang tidak benar? Bisa, karena suami tidak benar itu kadang-kadang juga ada bagian kita. Istri yang tidak melayani dengan baik, istri yang kasar, istri yang tidak menghormati, istri yang tidak memberikan bagian yang harus diberikan kepada suami secara patut dan lain-lain. Bisa. Dan jika itu ada, kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara selesaikan, ya Ibu selesaikan dengan Tuhan, minta ampun untuk Ibu ini, usia 35 tahun ini, minta ampun kepada Tuhan, lalu minta petunjuk Tuhan untuk memperbaiki sikap Anda terhadap suami. Ya. Kalau masih tinggal bersama suami. Saya harap masih. Ya. Ini nggak ada kata cerai ya. Oke. Jadi berkat, ubah hidupmu sampai suami akan bertanya, kok ada ya khotbah bisa membuat kamu berubah? Nah, itu luar biasa. Ya. Saya kalau tidak salah pernah ada orang bilang, Pak, istri saya kalau nggak dengar khotbah Bapak, wah nggak bisa berubah, Pak. Nah, itu membahagiakan saya. Anda bisa berubah. Kalau Anda memang ada salah. Kadang-kadang kita tidak salah, suami tetap salah, bisa saja. Tapi lebih baik kita koreksi diri seperti pertanyaan Anda tadi. Apakah ada tanggung jawab saya di balik ini? Mungkin. Ya, periksa diri, minta petunjuk pimpinan Roh Kudus. 0812 324 7 dan seterusnya. Sore Pak Era, saya ibu rumah tangga. Sejak saya dikhianati suami saya yang selingkuh dengan adik kandung saya, keluarga saya, ibu, kakak, adik saya, dan anak kami berubah drastis. Apa yang harus saya lakukan? Ini ada kasus yang sama yang pernah saya dengar ya. Jadi suami selingkuh dengan adik kandung istri gitu. Sore Pak Era, saya ibu rumah tangga. Sejak saya dikhianati suami yang selingkuh dengan adik kandung saya, keluarga, artinya ibu, kakak, dan adik saya, dan anak-anak kami berubah drastis. Apa yang harus saya lakukan? Buset, ini apa ini? Apa yang terjadi atas ibu ini? Ini berubah drastis itu berubah baik atau tidak? Kayaknya berubah negatif ya, kelihatannya. Kelihatannya keluarga malah berpihak kepada adik kandung yang menyelingkuhi itu, suami. Begitu ya, kayaknya adik kandung yang berselingkuh dengan suami didukung oleh ibu, kakak, adik, bahkan anak. Waduh. Nah, pertanyaan saya, Anda itu buat apa sampai orang itu menjolimi Anda rame-rame begini? Ini namanya menjolimi berjemaah. Kenapa sampai begini? Apa yang harus Anda lakukan? Mau dengar saya ngomong? 1, diam. Jangan bereaksi. 2, berubah. Nah, berubah yang bagaimana? Ikuti Truth ID terus. Saya bimbing Anda untuk berubah. Ikuti Truth ID saya. Oke? Tuhan memberkati. 0819382232 dan seterusnya. Jemaat GSKI. Salam Pak Eras. Need your advice mengenai hari Sabat. Karena selama ini di gereja kita tidak pernah ditekankan untuk menjalankan 10 perintah Allah mengenai hari Sabat. Kalau saya baca di Keluaran 28-11, Yesaya dan seterusnya. Bahwa kita harus menguduskan hari Sabat yang jatuh di hari ke-7. Bagaimana Pastor Eras, thank you and God bless. Ini tidak bisa saya jawab dalam satu kalimat, nanti tidak argumentatif dan jadi konyol. Tetapi di sini ada staf saya, tolong dicatat, saya harus khotbah mengenai apa itu Sabat. Ya. Pada intinya sebenarnya setelah Yesus datang kembali, pola ibadah atau ritual yang bersifat lahiriah itu digantikan dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Termasuk masalah hari. Masalah hari. Tapi yang lain nggak dibatalkan tuh Pak. Ya, yang lain tidak dibatalkan dalam arti begini. Yang lain tidak
lagi memiliki makna secara harafiah. Misalnya begini, jangan membunuh. Membunuh bagi kita itu apa? Kalau bagi orang pada umumnya menghabisi nyawa orang lain kan, bagi kita membenci sudah membunuh kan. Sama dengan ingatlah kuduskan hari Sabat. Kalau bagi bangsa Israel harinya yang penting. Tapi bagi kita makna daripada waktu khusus yang harus disediakan untuk Allah. Jadi benar, nggak masalah kalau tidak merayakan hari secara harfiah. Tetapi memang harus ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.